mengundang para tikus gitu. Para tikus berdasi. Enggak dong, mereka nggak akan suka sama sampah kayak sama uang. Gitu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Kembali lagi di Poni Podcast Annie. Sekarang udah masuk ke Poni 2 gitu ya. Balik lagi bersama aku Raksa, dan juga hari ini kita kedatangan host baru nih. Siapa? Kenalan dulu dong. Hai teman-teman, kenalin aku Nabila, dan hari ini aku akan jadi host nemenin Raksa di Poni episode 2. Oke, gimana nih Bil kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, walaupun musim lagi gak bener lah ya. Oke. Cuacanya kadang panas banget, kadang betul. dingin banget nih Dingdong Bandung kadang ya. lagi dingdong banget gitu. Tapi alhamdulillah aku diberikan kesehatan. Kalau kamu sendiri gimana Raksa? Alhamdulillah sehat ya, karena kita kalau nggak sehat nggak mungkin aku ada di sini buat tag podcast ini gitu. Jadi alhamdulillah sehat gitu, dan juga emang harus dijaga ya kesehatannya karena kan lagi pancaroba juga. Betul. Ya gitu, dan suasananya kadang mendung, kadang terang kayak hati. Iya ya, kadang sedih, kadang senang. Jadi yang dijaga selain kesehatan apa? Suasana hati. Selain suasana alam juga suasana hati harus dijaga gitu. Nah, ternyata selain fenomena kesehatan yang lagi marak gitu ya, lagi di musim pancaroba ini, ternyata ada loh fenomena bahwasanya ada beberapa tamu tak diundang gitu. Wow, apa itu? Tamu yang tidak diundangnya. Biasanya tamu tak diundang ini adalah hewan-hewan yang seringkali masuk ke perkampungan, apalagi bahkan sampai ke rumah gitu. Iya benar-benar. Karena mungkin cuacanya lembab juga kali ya. Jadi mereka itu mencari tempat yang nyaman untuk tinggal selain di luar. Nah, biasanya hewan-hewan ini kadang serangga itu biasanya masuk, kayak kelabang dan lain-lain, bahkan sampai ular itu pernah masuk. Nah, kebetulan ada pengalaman juga gitu ya, waktu aku tinggal atau berkunjung ke rumah saudara yang notabene-nya ada di kampung gitu ya. Nah, itu sempat ada katanya cara untuk mengusir ular gitu. Iya, ada cara mengusir ular ini dengan menggunakan taburan garam gitu. Dan itu iya sih, aku juga pernah dengar sih. Kan? Pasti ya, sampai sekarang itu ngusir ular pakai garam gitu. Nah, katanya itu dipercaya karena ular ini dikaitkan gitu dengan hal-hal yang negatif, dengan hal-hal mistis begitu. Nah, jadinya mereka di perkampungan ini menggunakan mediator garam dan dibubuhi dengan doa-doa gitu. Jadi dipercaya sampai sekarang bahwasanya garam itu bisa mengusir ular. Gitu. Berarti itu mitosnya ya? Iya, mitosnya seperti itu. Cuman penasaran nih fakta sebenarnya seperti apa? Iya. Mungkin kalau misalnya di budaya kita itu udah biasa ya mendengar kalau ular itu bisa diusir dengan garam. Tapi secara ilmiah, apakah benar garam bisa mengusir ular? Apakah benar? Mari kita cek. Ya. Oke, jadi dari penelitian Sudarmanto Indar Julianto yang berjudul Efektivitas Garam pada Pergerakan Ular Piton, hal tersebut sama sekali tidak benar ya teman-teman. Salah berarti. Salah. Hoax ya. Ini hoax ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya ketemu ular jangan dikasih garam. Nah, di penelitian ini Sudarmanto Indar Julianto, beliau itu menempatkan dua macam ular. Sebenarnya satu macam sih, piton aja, tapi ada dua ular di cara penaburan garamnya itu berbeda. Yang satu itu ada box yang sudah diisi oleh garam dan baru dimasukkan pitonnya, dan yang box yang kedua itu ular dulu baru garam, baru ditabur gitu garam. Kayak salt bay. Iya, gitu. Kayak koki-koki gitu ya. Dan ternyata dua-duanya sama sekali tidak bereaksi pada garam, dan karena hal itu terbitlah penelitian ini bahwa garam itu tidak efektif untuk mengusir atau menyebabkan pergerakan apapun pada ular
gitu dan usut punya usut, kenapa sih ular itu tidak bereaksi pada Iya. garam? Kenapa tuh? Karena ular itu adalah hewan yang bersisik gitu. Oh, Jadi hewan yang bereaksi pada garam itu oke. adalah hewan yang berlendir. Oh, kayak lintah. Betul. Lintah darat. Aduh, kalau lintah darat sih itu asal kita jangan ngutang aja ya. Oke. Nah, kalau lintah itu Iya. dia berlendir kan. Mm-mm. Kalau misalnya dia kena garam itu Iya. membuat si tubuhnya itu tidak bisa bernafas karena dia bernafasnya memakai Kehabisan kulit. oksigen. Oke. Karena jadi dia dehidrasi kalau misalnya si lendirnya itu terkena garam Garam. sehingga dia bisa mati Habis kehabisan napas. nafas. Oke. Gitu. Karena ular ini sisik, jadi kayak itu tamengnya gitu ya, Iya. untuk melindungi dari garam ini. Jadi kayak Betul. gak ngaruh apa-apa nih. Iya, gitu. jadi kayak aku ditaburin apa sih ini gitu. Kena apa sih aku gitu. Oke. Iya, aku juga pernah baca penelitian juga gitu ya, atau informasi terkait dengan bahwasanya tidak efektif menggunakan garam ini untuk mengusir ular. Nah, itu menurut koordinator Siu Snake Rescue Bapak Erwandi Supriyadi di websitenya Kominfo, bahwasanya mengusir ular dengan garam ini tidak efektif dan salah. Itu beritanya hoax. Udah Nah, dikonfirmasi berarti iya, ya sama Kominfo. Betul, sudah dikonfirmasi juga bahwasanya ini adalah berita hoax, dan menurut Bapak Erwandi Supriyadi ini alangkah lebih baiknya menggunakan keset yang berbahan dasar dari ijuk. Kenapa tuh? Nah, kenapa sih bahan dasar dari ijuk? Kan ijuk teh jacong-jacong, bukan jacong-jacong atau ya Tajam gitu ya. tajam-tajam gitu ya, seperti duri-duri. Nah, ini biasanya kalau misalnya ada ijuk ini saat ular ini mau masuk, dia itu takut gitu biasanya, dan merasa dirinya terancam karena mungkin masuk atau melewati yang berduri gitu ya. Jadi iya kerasa merasa mungkinnya nggak lebih kerasa enak dibandingkan gitu. garam. Iya, seperti itu. Terus apa sih tipsnya kalau misalnya kita nih nggak bisa pakai garam? Terus kayaknya keset ijuk juga udah jarang ya orang yang jual gitu. Kira-kira ada nggak sih tipsnya untuk mengusir ular kalau misalnya nih di rumah kita tiba-tiba ada ular? Ada ular gitu ya, tiba-tiba. Nah, ternyata tipsnya gitu ya untuk mengusir ular yang notabene-nya itu banyaknya masuk ke rumah gitu. Nah, ini menurut Bapak Amir Hamidi dari ahli herpetologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, bahwasannya kalau misalnya kita itu harus tetap menjaga kebersihan rumah kita, itu yang paling utama. Nah, yang kedua itu harus rajin mengepel lantai gitu ya dengan wipol dan bahan-bahan yang membersihkan lantai. Dan yang terakhir itu selalu cepat untuk membuang sampah, jangan ditumpuk gitu sampah-sampah, karena sampah-sampah ini pastinya akan mengundang para tikus gitu. Para tikus berdasi. Enggak dong, mereka nggak akan suka sama sampah, suka sama uang. Gitu. Nah, para tikus ini yang notabene adalah mangsa dari ular. Kalau misalnya rumah ini banyak tikus, pastinya akan mengundang ular. Iya, masuk akal sih, masuk akal. Betul. Benar-benar. Jadi yang paling utama adalah menjaga kebersihan rumah itu sendiri gitu. Iya, sama tadi aku juga denger ya harus rajin ngepel pakai bahan kimia. Iya, pakai wipol, pokoknya untuk pembersih lantai gitu. Iya. Nah, ular itu dia kan memang indera penciumannya tajam ya. Betul. Karena si wipol itu menyengat ya. Iya, gitu. Si wanginya. Aromanya. Jadi ular kayaknya takut ya. Iya, merasa terganggu akan hal itu. Bener. Karena kan indera penciuman yang tajam, kita aja kalau misalnya nyium wipol itu memang lumayan agak menyengat ya. Apalagi yang indera penciumannya tajam, dia pasti akan terganggu. Iya. Jadi ya ternyata garam itu tidak efektif gitu ya, Bil, untuk mengusir. Betul. Tadi kan penelitiannya udah ada nih kalau garam itu tidak menimbulkan reaksi pada ular piton. Lalu tadi juga dari ahli apa yang herpetologi. Herpetologi dulu ya. Herpetologi dulu. Itu sudah memberikan tips gitu untuk mengusir ular dengan benar, menjaga kebersihan, menjaga kebersihan paling utama. Dan juga tadi oleh Bapak Erwandi ya, koordinator Siu Snake Indonesia itu juga sudah mengkonfirmasi nih lewat Kominfo kalau mengusir ular menggunakan garam itu adalah hal yang tidak benar ya, atau hoax. Dan mungkin kalau misalnya sudah benar-benar darurat ya,
kondisinya telepon aja nggak sih pemadam Iya, kebakaran betul. ya. Langsung Jadi aja minta bantuan mereka. iya, Bombe. bomba siap menolong ya. Jadi jangan macam-macam lah sendiri, apalagi Iya. kalau misalnya bukan orang yang berpengalaman, itu lebih baik janganlah minta tolong aja ke tetangga, Iya. ke satpam, atau ya lebih baik lagi ke pemadam kebakaran yang memang sudah terlatih untuk menangani hal seperti itu. Nah, tapi ada Oke. ular nih, satu ular yang dia takut sama garam. Takut. Dia kalau dilemparin garam, disiram air garam, dia pasti marah dan takut. Apa ular apa tuh? Nagin. Nagin karena Nagin adalah manusia ular ya. Siluman ya. Siluman Jadi ular. dia merasa terganggu Dia ya. kan merasa dirukiah jadinya, makanya dia pasti akan marah. Terus ada nih ular lagi yang mahal dan Aduh, harus apalagi ditaburi nih? oleh garam-garam yang mahal. Oh. Tapi dia tidak bereaksi. Kenapa dia Kalau tidak tetap bereaksi? dikasih garam mahal juga nggak bereaksi. Oh iya, emang itu garam apa? Garam apa? Ular apa sih? Itu adalah ular piton. Ular piton ya. Kalau ular piton kan mahal ya, alias Dikasih garam Louis juga. Vuitton. Ya udah gitu diem aja. Iya, dia kan berbentuk tas ya. Dia tidak bereaksi apa-apa. Betul. Kita jadi kebanyakan bercandanya Iya, ya. nih. Betul. Tapi semoga tadi info yang sudah kita sampaikan itu bisa bermanfaat Iya. ya buat teman-teman di rumah, apalagi buat teman-teman yang mungkin orang tuanya masih percaya Ya, betul. kalau ular itu bisa diusir Usir. dengan garam. Nanti Iya. langsung kasih tahu aja ya, enggak kok Ma, Pa, kalau mengusir ular itu bukan dengan garam, karena udah denger podcast Annie. Mungkin cukup sekian ya Sa untuk Betul. episode kedua dari Iya. podcast Annie. Semoga Nggak kerasa ya, Yes. gitu ya. semoga informasi yang tadi sudah kita sampaikan dapat bermanfaat untuk Iya. kamu di rumah dan dimanapun Ambil kamu berada. ilmunya saja ya, gimmick-gimmicknya itu hanya bercanda belaka. Iya, lupakan saja ya. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih kepada teman-teman Terima yang kasih. sudah menonton podcast ini sampai akhir. Ya, mohon maaf dari kami berdua bila Iya. ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk stay tune terus Betul. di IG-nya Vkom Unisba karena ada apa, Bil? Karena masih ada fakta-fakta lain yang lebih menarik. Nggak lebih menarik sih, sama menariknya. Iya. Tapi fakta-fakta mengejutkan lainnya yang dapat membuat kamu bertambah ya ilmunya. Iya. Jadi tetap dipantengin terus ya. Kalau ada Instagramnya. ide untuk tema-tema atau topik-topik selanjutnya silakan Yes. langsung komen di kolom komentar. Yes, betul sekali. Aku Muhammad Raksa, Aku Nabila Putri. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.